Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Sabtu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia untuk mengkaji dan mengaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita dicatat sebagai amal soleh, sebagai ibadah yang akan dibalaskan surga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim masih pada surat Saba. Sekarang ayat yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Wa ma arsalna min qaryatin, wa ma dan tidaklah arsalna kami mengutus satu utusan, orang yang memberikan peringatan kepada kaumnya, fi qaryatin, kepada satu kaum. Jadi Allah tidak mengutus kepada suatu penduduk min nazirin dengan membawa satu peringatan, illa qala mutrafuha, kecuali mereka kemudian menolak apa yang didakwahkan oleh para utusan itu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kami mengutus seorang yang memberi peringatan kepada suatu negeri atau suatu kaum yang mereka itu biasanya hidup bermewah-mewahan, lalu mereka mengatakan inna bima ursiltum bihi kafirun, kami menolak, kami tidak menerima apa yang kalian serukan. Ini sesuatu hal yang memang dari zaman dulu, para nabi, para rasul, dan juga orang-orang yang menyeru berdakwah untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ketika berdakwah di komunitas mereka yang secara ekonomi itu mapan, yang secara ekonomi itu berkecukupan, mewah, seringkali mereka menolak ajakan daripada para nabi dan para rasul. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus para nabi, para rasul yang mereka itu punya berkecukupan harta, bahkan menjadi seorang pemimpin, seorang raja seperti Nabi Sulaiman. Karena kalau pendakwah, kalau orang yang berdakwah, para utusan atau siapapun kemudian secara ekonomi lemah, itu biasanya seringkali disepelekan. Kalau hanya disepelekan saja mending.
Itu seringkali kemudian seperti diterangkan di dalam Al-Qur'an, mereka mengatakan qala mutsrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami menolak. Jadi kata mereka, orang-orang yang didakwai tapi mereka dalam keadaan bermewah-mewahan, sementara yang mendakwai, yang membawa kalimat tauhid itu kemudian orang-orang yang secara ekonomi itu lemah, secara ekonomi itu mungkin tidak mampu, mereka seringkali kemudian diingkari oleh penduduk, oleh orang-orang yang didakwai. Jadi sekali lagi, Allah juga seringkali kemudian menurunkan para nabi, para rasul dari orang-orang yang kaya. Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam itu raja di raja, yang kita kenal dengan King David. Itu raja yang luar biasa. Punya anak namanya Sulaiman, itu juga turun menjadi raja lagi. Jadi raja yang kekuasaannya luar biasa, mempunyai tentara yang luar biasa, plus menjadi seorang nabi, seorang rasul. Artinya kalau nabi itu sudah seorang raja yang kaya raya, kemudian kok sampai tidak diikuti oleh kaumnya, ya kebangetan. Makanya Nabi SAW itu kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk supaya mereka bisa mengikuti apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau dalam ayat ini disampaikan bahwa pesannya kita sebagai pendakwah, kita sebagai orang yang menyampaikan kalimat tauhid itu harus benar-benar tadi dalam kemampuan secara finansial, ekonomi, juga kemampuan secara keilmuan, sehingga bisa memberikan argumen, memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya, sebenar-benar. Makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan motivasi kepada kita. Kalau kita tidak berkemampuan secara finansial duniawi dengan harta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi yang tidak kurang. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat fajar, faka'an nama, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang sholat fajar itu sholat sunnah sebelum sholat subuh, atau sholat subuh itu sendiri, maka dia seperti orang yang mempunyai harta atau dunia dan seisinya. Artinya dia menjadi orang yang kaya raya. Nah, pemahaman ini harus kita miliki oleh setiap siapapun yang membawa kalimat la ilaha illallah, dan siapapun yang membawa atau mengajarkan, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya dia betul-betul merasa bahwa kita itu orang kaya. Ketika kita orang kaya dan mendakwahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia tidak membutuhkan lagi sesuatu dari orang lain, sehingga tidak diremehkan. Itu maknanya. Jadi prinsip bagi seorang yang mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, agar dia tidak diremehkan oleh umat, maka dia harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya bahwa dia tidak mengharap, tidak mengemis dari apa yang dia dakwahkan. Karena kalau dia tergantung terhadap orang lain, tergantung terhadap orang yang kita dakwahkan, maka seringkali kemudian
orang yang mendakwahkan ini diremehkan. Nah, seperti ini ayat yang kita kaji pada pagi hari ini, di ayat yang ke-34, wa ma arsalna min qaryatin min nazirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Jadi kata Allah, dan setiap kami mengutus seorang yang memberikan peringatan kepada suatu kaum, yang kaum itu bermewah-mewahan, yang kaum itu kemudian bermegah-megahan, mereka mengatakan kami benar-benar mengingkari. Karena apa? Karena tadi yang datang kepada mereka seorang utusan yang secara ekonomi itu lemah, sementara masyarakat yang didakwai itu dalam keadaan berkecukupan. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu kalau kita itu kemudian dalam keadaan misalnya kita punya guru yang lemah secara ekonomi, kita punya seorang pendakwah, seorang alim, seorang ulama yang mungkin secara ekonomi itu kurang mampu. Bagi pendakwahnya sendiri tadi harus punya satu mentalitas bahwasanya dia punya sifat qanaah, tidak membutuhkan lagi terhadap orang lain. Tapi bagi kaum atau bagi murid atau bagi jamaah, maka berlakulah punya sifat dan mental seperti mentalnya Habibun Najjar yang diceritakan di dalam surat Yasin. Jadi Yasin yang dulu pernah kita kaji, ada seorang yang namanya Habibun Najjar. Waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Jadi ada seorang namanya Habibun Najjar, waja'a min aqsal Madinah, dan datang dari pinggiran kota, dari pelosok. Ini bukan orang kota, bukan orang terpelajar, tapi dia datang dari tempat yang jauh, dari tepian kota, dari pelosok. Ja'amin aqsal Madinah, jadi dari pinggiran kota. Aqsa itu artinya tempat yang jauh. Madinah itu kota. Aqsal Madinah dari pinggiran kota. Rajulun yas'a, seseorang yang bergegas. Rajulun ini di dalam sejarah disebutkan namanya Habibun Najjar. Habibun Najjar ini bukan orang hebat. Beliau orang biasa-biasa saja. Diterangkan di dalam kitab Sufwatut Tafasir, ini orang kerjaannya hanya kerjaan kasar, yaitu menenun benang, memintal benang menjadi kain. Hari-harinya begitu. Tapi meskipun beliau kerjaannya biasa-biasa saja, kasar, penghasilannya juga tidak seberapa. Tapi yang luar biasa dari Habibun Najjar ini, yatasaddaq binisfi kasbihi. Setiap kali beliau mendapatkan upah dari dia memintal kain, upah dari menenun benang menjadi kain itu separohnya disedekahkan. Yatasaddaq binisfi kasbihi. Jadi beliau luar biasa. Dalam keadaan tadi beliau punya penyakit yang bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, kerjaannya kasar, tapi dari hasil jeripayah usaha kerja setiap harinya, separuh itu disedekahkan. Dan juga hebatnya Habibun Najjar ini, ketika ada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, para pendakwah, guru-guru yang mengajarkan tauhid. Dalam sejarah ini adalah muridnya Nabiullah Isa yang diperintahkan untuk berdakwah di satu negeri, di satu kaum namanya kaum Antiokhia. Jadi Antiokhia adalah
negeri yang penduduknya menyembah berhala. Kemudian oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam mengirim muridnya untuk berdakwah di sana. Ketika berdakwah di sana, karena muridnya Nabiullah Isa ini orang-orang yang miskin, orang yang tidak berharta, mereka berdakwah di sana ya diabaikan saja. Jadi tidak dihiraukan. Karena tadi beliau orang-orang pendakwah ini dalam keadaan miskin. Bahkan kemudian mereka ini kemudian diusir dan mau dibunuh. Nah, Habibun Najjar ini dengar ada para pendakwah yang dalam keadaan tadi terusir bahkan mau dibunuh. Habibun Najjar pasang badan. Aqsal ja'a min aqsal Madinah rajulu yas'a. Ini beliau bergegas dengan berjalan, bahkan berjalan yang cepat, ya separuh lari begitu. Itu digambarkan yas'a. Yas'a itu bukan jalan yang santai-santai, tapi jalan dengan bergegas. Karena apa? Karena beliau mau menolong seorang utusan yang dalam keadaan mau dibunuh, dalam keadaan yang sudah terhimpit. Jadi sudah dalam keadaan darurat. Akhirnya beliau pasang badan. Ini namanya Habibun Najjar. Jadi kita bisa mencontoh beliau Habibun Najjar dalam keadaan misalnya guru-guru kita, para ulama kita itu dalam keadaan tadi mereka berjuang, tapi di depan mata itu banyak rintangan, banyak hambatan, termasuk tadi ekonomi atau bahkan jiwa raga daripada pendakwah itu terancam nyawanya, terancam jiwa raganya. Maka hendaknya kita bisa menjadi sosok Habibun Najjar yang membantu para pendakwah, para ulama, para guru-guru yang mengajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sekali lagi bahwa di dalam dakwah itu banyak sekali rintangan, hambatan, termasuk hambatan yang sebetulnya itu fitrah. Fitrah itu artinya ya sudah bawaan manusia. Bawaan manusia apa? Orang kalau sudah kadung itu kaya, berharta, bermewah-mewahan, kemudian ada orang yang mengajak kebaikan, tapi mereka dalam posisi miskin, itu seringkali kita menolak. Itu sebetulnya ya fitrahnya manusia itu kadang-kadang begitu. Kadang-kadang begitu. Makanya para ulama, seorang yang mendakwahkan itu wajib untuk menjadikan dirinya itu orang yang kaya. Minimal sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak menjadi orang yang meminta-minta. Tidak menjadi orang yang mengandalkan orang lain. Makanya tadi ketika Habibun Najjar itu menolong para utusan, para orang yang mendakwahkan, beliau kemudian memberikan satu pelajaran yang sangat penting. Beliau mengatakan ittabi'u man la yas'alukum ajra wahum muhtadun. Orang yang layak untuk dibela, orang yang layak untuk dijaga itu adalah orang ulama, guru-guru yang punya sifat man la yas'alukum ajro. Orang yang tidak minta upah terhadap apa yang diajarkan. Ini menjadi prinsip. Ustadz, kadang-kadang misalnya ada guru yang mengajar kemudian dapat amplop, dapat uang, apakah itu bukan termasuk sesuatu yang menjadikan tadi bahwa Habibun Najjar mengatakan jangan ikuti orang yang minta upah. Kalau kita secara pribadi, guru atau ulama atau pendakwah, kemudian mentarget bahwa saya kalau ngajar
harus diupahi, harus dikasih amplop segini-segini. Kalau enggak kemudian berhenti mengajar. Nah, orang yang semacam ini tidak layak untuk diikuti. Tapi kalau hanya sekedar bisyarah sebagai untuk ya tadi, untuk ya bebunga, untuk hanya transport dan lain sebagainya, dan tidak mengurangi daripada keikhlasan hati seorang pendakwah. Mau dikasih ya alhamdulillah, tidak dikasih ya tetap berdakwah. Orang yang semacam ini layak untuk diikuti. Nah, ini menjadi prinsip. Kadang-kadang orang belum apa-apa sudah kemudian mempatok harga. Ini kurang bagus, tidak layak. Jadi sekali lagi, pendakwah yang patut diikuti kalau model Quran, caranya Quran, sebagaimana yang disampaikan oleh Habibun Najjar, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Jadi sekali lagi, pendidik wajib menanamkan dirinya sifat qanaah, tidak memerlukan, tidak membutuhkan apapun, tapi karena dia dititipi oleh Allah ilmu, maka ilmu harus disampaikan. Masalah nanti itu ada imbal balik dari orang lain, dari murid, dari jamaah, itu bukan urusannya ustaz, bukan urusannya pendakwah, tapi itu bagian dari tanggung jawabnya seorang murid. Tadi jadilah seorang Habibun Najjar yang menolong agama. Jadi dua-duanya sama-sama menolong agama. Yang ustadz, yang kiai, yang pendakwah itu mengajarkan agamanya karena beliau dititipi ilmu, tapi juga murid juga menolong dalam rangka tadi supaya li'ila'i kalimatillah, kalimat Allah tetap tegak di muka bumi. Tapi sekali lagi, jangan karena kemudian dia mengajar, dia berdakwah, kemudian pengen dapat amplop, pengen dapat uang. Nah, yang semacam ini tidak layak untuk diikuti. Makanya fitrahnya manusia seringkali tadi, orang yang kemudian di dalam dakwahnya tidak diimbangi dengan harta, itu seringkali kemudian seperti ayat yang ke-34, mereka yang didakwahi mengatakan qala mutsrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'azzabin. Bahkan mereka itu membuli para utusan, para pendakwah ini, dengan mengatakan bahwasanya waqalu, mereka mengatakan nahnu, kami aktsaru amwalan, kami ini orang kaya, banyak harta, wa auladan, dan juga banyak anak-anak, punya keturunan, punya anak banyak. Lah kamu yang datang mendakwahi sudah enggak punya keluarga, sudah enggak punya anak, enggak punya harta. Sehingga seringkali kemudian dipandang sebelah mata. Nah, ini kan muridnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, beliau tidak menikah, murid-muridnya juga tidak menikah. Nabiullah Isa itu orang yang tidak punya harta, murid-muridnya juga banyak yang miskin. Sehingga tadi ketika berdakwah kemudian dipandang sebelah mata. Bahkan orang-orang yang didakwahi mengatakan bahwasanya nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kami ini orang kaya, enggak usah diceramai, enggak usah didakwahi. Kami ini punya keluarga, punya banyak anak. Lah kalian enggak punya anak, enggak punya keluarga, kok mau mengajari kami orang yang sudah berkeluarga? Makanya Rasulullah SAW itu nabi yang paripurna. Paripurna, beliau seorang pemimpin, beliau seorang presiden. Ketika beliau alaihissalatu wassalam itu hijrah ke Madinah, beliau menjadi pemimpin tertinggi di kota Madinah. Ya kalau sekarang itu ya presiden.
atau raja. Itu Rasulullah. Karena apa? Karena seorang raja itu butuh power, butuh kepemimpinan, butuh kekuasaan. Orang yang berdakwah dengan kekuasaan saja masih kadang disepelekan, apalagi dakwah yang tanpa kekuasaan. Makanya dakwah harus diikuti dengan kekuasaan. Ini nanti sebentar lagi ada pemilu tahun 2024. Maka kita sebagai orang muslim itu harus punya kekuatan bagaimana supaya muslim itu dalam dakwahnya supaya bisa berjalan dengan baik, mulus. Sekali lagi harus punya pemimpin yang kuat, pemimpin yang punya kepekaan terhadap dakwah, tapi dia juga punya kemampuan di dalam mengelola negara dengan baik. Karena tadi bahwa kalau kita dakwah tapi tidak di backup, tidak dibantu, tidak disokong dengan kekuasaan, dengan harta, maka akan dakwahnya itu lemah. Dakwahnya itu tidak bisa berkembang dengan baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma nahnu bimu'azzabin. Mereka mengatakan bahwasanya kami ini punya banyak harta, punya anak-anak, dan kami tidak akan diazab oleh Allah. Jadi sudah merasa mampu, merasa kuat, didakwai ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, ini persis seperti Fir'aun. Fir'aun yang kekuasaannya itu mutlak, bahkan menjadi pemimpin, menjadi raja yang diktator adidaya. Ketika didakwai oleh seorang yang biasa-biasa saja, bahkan seorang yang dulunya itu dirawat oleh Fir'aun, yaitu Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Jadi Musa yang sejak kecil itu dipungut dari sungai Nil oleh raja, oleh Fir'aun. Maka Fir'aun yang dalam keadaan kekuasaannya mutlak kok didakwai oleh anak pungutnya. Ini yang merasa terhina. Jadi Fir'aun itu merasa dilecehkan, merasa terhina. Kamu siapa sih kok ngajari saya? Kamu siapa sih kok ngajak-ngajak untuk menyembah Allah, menyembah Tuhan? Tuhan ya saya, kata Fir'aun. Saya berjalan kemana-mana nggak ada Tuhan. Saya berjalan kemana-mana tidak ada orang yang berkuasa melebihi aku. Maka beliau kemudian mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Kami adalah Tuhan yang maha tinggi. Saya ini Tuhan yang maha tinggi, yang kekuasaannya tidak ada orang yang melebihi aku. Nah, kamu Musa kau mendakwahkan untuk menyembah Tuhan yang satu. Lah kamu itu siapa? Jadi malah diremehkan. Sekali lagi bahwa ini tabiat bawaannya manusia. Kita pun kadang-kadang sama. Ketika kita sudah kadung ditakdir oleh Allah menjadi orang kaya, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang tidak berkekurangan. Kemudian ada orang yang berdakwah, mengajak, yang mereka itu dalam keadaan seperti tadi, tidak punya apa-apa, tidak punya harta, bahkan mungkin belum berkeluarga. Kita seringkali memandang dengan pandangan sebelah mata. Padahal seyogianya tidak begitu. Meskipun itu adalah gawan bayinya manusia, fitrahnya manusia, maka harusnya fitrahnya kita juga sebagai orang yang akalnya sehat harus menerima kebenaran itu, meskipun kebenaran itu datangnya dari orang yang paling hina sekali. Jadi kebenaran itu meskipun datangnya dari lumpur, datangnya dari orang yang hina, datangnya dari orang yang kita tidak suka, datangnya mungkin dari musuh kita, selagi itu kebenaran kita tidak boleh untuk menolak.
Ketika kita menolak kebenaran, ketika kebenaran itu mungkin datangnya dari orang yang kita tidak sukai, kebenaran dari orang yang menurut kita itu hina, kebenaran dari musuh kita, kemudian kita tolak, maka saat kita menolak sebuah kebenaran, maka datanglah penyakit dalam hati kita yang disebut penyakit sombong. Nah, ini bahaya. Jadi sekali lagi, penyakit sombong itu biasanya muncul di hati orang yang punya kelebihan. Gak mungkin muncul di hati orang yang biasa-biasa saja. Pasti sombong itu muncul kepada orang yang punya kelebihan. Kelebihan apapun. Kelebihan harta punya potensi untuk sombong. Kelebihan ilmu juga sama, potensi untuk sombong. Kelebihan pangkat jabatan seringkali juga potensi untuk sombong. Maka sekali lagi, ketika ada kebenaran datangnya dari siapapun, jangan sampai kemudian kita menolak. Kalau kita belum bisa mengikuti, lebih baik untuk diam. Nah, itu bagus. Jadi ini adalah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia memang punya bawaan sifat yang jelek. Di antara sifat jelek itu kadang merasa dirinya lebih mampu, lebih bisa. Kemudian ada seorang yang mendakwahkan kepada kita yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan itu mungkin ekonomi di bawah, seringkali kita menolak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-36 Allah sampaikan, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Nah, ini menjadi penting bagi kita. Qala inna rabbi, maka Allah sampaikan, qala katakanlah, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku yabsutur rizqa, itu menggelar rizki, memberikan rizki liman yasha, kepada siapapun saja. Wa yaqdir, dan juga membatasi kepada siapa saja. Jadi Allah punya sifat kemampuan memberikan harta kepada siapa saja. Yang mungkin dulunya miskin, tidak punya apa-apa, dilalah, kemudian diberikan rizki yang tidak terduga, bahkan rizkinya itu bisa unlimited, tidak terbatas. Ada orang yang dulunya kaya raya ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi miskin mendadak. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, mbok yo kita punya pemikiran, kita punya pola pikir bahwasanya harta jangan menjadi ukuran tentang kebenaran. Harta jangan juga menjadi penghalang atas datangnya kebenaran. Karena harta itu bisa saja datang, bisa saja hilang. Kalau harta kemudian menjadi ukuran, saya akan mengikuti kamu kalau kamu itu punya harta seperti saya. Saya akan mengikuti kamu kalau kamu itu punya reputasi, punya kekuasaan sebagaimana kekuasaan yang saya miliki. Nah, kalau kita punya seperti itu, anggapan seperti itu repot. Makanya Allah sampaikan, harta jangan jadi ukuran. Selagi itu kebenaran, ikuti. Jangan standar dan ukurannya adalah harta. Kalau ukuran harta itu hanya fata morgana saja. Sebab apa? Harta itu kadang-kadang di tangan kita, kadang-kadang juga lepas dari tangan kita. Kadang-kadang ujuk-ujuk ada, ujuk-ujuk hilang. Itu harta. Dan Allah sudah sampaikan, Inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir
walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Di ujung ayat ini Allah sampaikan walakin, tetapi aktsaron nas, kebanyakan manusia la ya'lamun, enggak sadar kalau harta itu sebetulnya mainannya Allah. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang dihilangkan, kadang-kadang diberi banyak, kadang-kadang disempitkan. Itu urusannya Allah. Dan kita kadang-kadang tidak menyadari. Allah sampaikan walakinna aktsaron nas la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, tidak sadar bahwa harta itu sebetulnya tadi hanya titipan belaka. Tapi seringkali kita merasa punya, merasa memiliki. Yang kadang-kadang dengan merasa punya, merasa memiliki, ada kebenaran yang datang melalui orang lain, itu seringkali kita tolak. Maka pelajaran di ayat-ayat ini adalah mari kita berburu kebaikan, berburu kebenaran dari siapapun. Dan jangan sekali-kali menolak kebenaran hanya karena yang membawa kebenaran itu anak kecil, yang membawa kebenaran itu orang yang mungkin kita anggap hina, yang membawa kebenaran itu mungkin orang miskin, yang membawa kebenaran mungkin musuh kita, kemudian kita tolak. Maka sekali lagi jangan pernah menolak sebuah kebenaran. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan.